Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bahasa Arab dari dasar sekali ya, dari nol kita bilang. Jadi ini memang untuk pemula dan kita akan membaca kitabnya Dr. Abdul Rahim ya, Durusulullah di ghairi natiqina biha. Tapi di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu dipahami ya di dalam beberapa bab ya. Jadi buku ini memang hanya memberikan contoh-contoh dan tidak menjelaskan secara detail terkait dengan kaidah-kaidah, walaupun nanti ada juga penjelasan, tapi tidak seperti di kitab-kitab nahwu gitu ya. Ini lebih banyak ke praktiknya. Baik, di bab awal bisa dibaca contohnya dulu di bab awal. Silakan Faris dibaca. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Baik, pada bab awal ini kita belajar hadza ya. Hadza. Jadi hadza ini artinya ini. Hadza artinya ini. Jadi kata tunjuk. Kata tunjuk kalau dalam bahasa, kalau istilahnya disebut dengan ismu isya, ismu isyarati, kata tunjuk ya. Hadza itu kata tunjuk untuk sesuatu yang tunggal, kemudian laki atau mudzakkar ya, kemudian untuk yang dekat ya. Jadi hadza ini untuk sesuatu yang tunggal satu ya, hadza. Kemudian hadza ini juga untuk mudzakkar laki-laki, kemudian untuk sesuatu yang dekat hadza. Misalkan coba saya hadza kitabun ya. Hadza kitabun, jadi dekat. Hadza kitabun, kitabun artinya kitab, buku bacaan. Jadi di sini ada hadza kitab. Jadi bab awal ini kita belajar menyusun kalimat sederhana sekali. Kalimat sangat sederhana ya. Jadi kalimat itu ada syarat-syaratnya, bisa disebut dengan kalimat sempurna. Minimal terdiri dari subjek dan predikat kalau dalam bahasa Indonesia, subjek dan predikat. Jadi kalau dalam matan jurumiyah dijelaskan al-kalamu wal lafzul murakkabun mufidu bil wada'i. Jadi yang disebut dengan kalam adalah lafaz yang tersusun dari dua kata ya. Lafaz yang tersusun memberikan faedah dalam bahasa Arab, minimal dua kata ya. Bisa lebih dari dua kata. Nah, ini ada dua kata, hadza dan kitabun. Hadza kitabun, ini adalah buku. Ini kalimat sempurna ya. Jadi kalimat sempurna kita belajar sudah membentuk kalimat seperti ini. Subjek ini hadza disebut dengan mubtada. Kata yang terletak di awal kalimat disebut dengan mubtada. Kemudian khobar, kata yang kedua atau penjelasnya disebut dengan khobar. Khobar itu penjelasnya ya. Jadi hadza kitabun, tadi sudah dibaca contoh banyak sekali. Hadza miftahun, ini adalah kunci. Hadza babun, ini adalah pintu. Hadza baitun, ini adalah rumah. Nah, jadi itu contoh kalimat sederhana. Ini sudah menjadi kalimat sempurna ya, walaupun cuma dua kata. Jadi hadza ini adalah isim isyarah. Oke, kitabun ini isim ya. Sama-sama isim. Hadza isim isyarah, kemudian kitabun ini isim pada umumnya ya, kata benda ya. Jadi yang perlu dipahami di sini yang pertama hadza ya. Hadza ini adalah bagian daripada isim ya. Jadi kata dalam bahasa Arab, saya tulis di sini al-kalimah ya. Al-kalimah apa artinya al-kalimah? Al-kalimah itu artinya kata.
kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ada disebut dengan ismun, ada disebut dengan fi'lun. Kemudian yang ketiga adalah harfun. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ya ada 3. Kalau nggak isim fi'il, kalau nggak fi'il berarti huruf. Nah isim ini adalah kata atau secara umum maknanya kata benda. Kalau fi'il kata kerja. Kalau huruf ya huruf. Kata benda, kata kerja, huruf. Nah sekarang kita mulai dari isim ya. Di sini karena isim. Ini hadza ini adalah isim. Kemudian kitabun adalah isim. Jadi bedanya kalau bahasa Inggris itu isim itu kata benda berapa bagian ya? Kata benda bukan kata benda berbagian, tapi kata itu ada berapa macam pada bahasa Inggris. Jadi kalau kata benda disebut dengan noun, kalau kata ganti disebut dengan pronoun ya. Kemudian kata sifat disebut dengan adjektif. Kata keterangan disebut dengan adverb kayak gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya seperti di kata itu ada isim, fi'il, huruf ya, isim, fi'il, huruf. Kemudian isim ini termasuk juga kata ganti, isim maksudnya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris beda nih, pronoun gitu ya, kata ganti. Kalau di sini masuk ke dalam kata, termasuk kata tunjuk ya, kata tunjuk dan kata sambung. Itu disebut juga dengan isim. Nah, termasuklah hadza. Ini kata tunjuk hadza. Nah, tapi perlu dipahami isim ini memiliki banyak sekali bagiannya. Gitu ya. Ada pembagiannya berdasarkan jenisnya, ada laki-laki, perempuan, muzakkar, muannas. Ada pembagian berdasarkan jumlah, mufradun 1, tunggal, kemudian musanna 2, jumlahnya 2, kemudian jamak itu 3 ke atas atau lebih dari 2. Jadi, nah di sini ada isim yang bisa berubah, ada isim yang tidak bisa berubah. Nah di contoh ini hadza kitabun, di sini kita bisa pahami isim itu ada 2 dari segi tetapnya bentuk kata dan berubahnya ya. Kalau dia tetap tidak berubah itu disebut dengan isim mabni. Kemudian kalau berubah disebut dengan isim mu'rabun. Isim mabni, isim mu'rab. Nah, apa bedanya? Kalau hadza atau isim mabni, contohnya seperti hadza, apapun posisinya ya, dia tetap hadza saja gitu. Tapi kalau mu'rab dia bisa berubah. Makanya dalam bahasa Arab ada pelajaran disebut dengan pelajaran i'rab. I'rab itu apa? Perubahan akhir kata karena adanya amil yang masuk padanya, lafzan atau takdiran, baik secara lafaz ataupun perkiraan ya. Jadi taghyiru awakhir kalimi ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan atau takdiran dalam kitab mata jurumiyah gitu ya. Jadi i'rab itu perubahan akhir kata. Mana akhir kata? Contohnya tadi hadza kitabun. Yang mana akhir kata ini? Kitabun. Ini akhir kata. Jadi apa yang berubah? Ini ya. Bisa hurufnya, bisa harokatnya yang berubah ya. Nah, perubahan ini disebut dengan i'rab. Ada 4 tanda asli i'rab. Perubahan itu ada 4 tandanya. Dhammah disebut dengan raf'un. Kemudian kasrah disebut dengan jarrun. Nasbun disebut dengan nasbun tanda aslinya adalah fathah. Jadi sekali lagi dhammah tanda asli untuk raf'un. Kasrah untuk jarrun. Kemudian fathah untuk nasbun, sukun untuk jazmun. Kalau contoh yang marfu atau rafa ini khobar ya. Hadza kitabun. Nah, ini tanda asli dari rafa. Jadi apa i'rabnya? Marfu'un. Marfu'un. Kenapa dia rafa? Karena dia sebagai khobar. Jadi kaidahnya mubtada sama khobar ini selalu kondisinya atau i'rabnya adalah marfu. Tapi kenapa hadza enggak hadu? Tadi kembali karena dia termasuk isim mabni. Isim mabni. Contohnya hadza. Kalau ini kitabun isim mu'rab. Jadi bisa berubah. Contoh perubahannya ini. Fil kitabi. Nah, di dalam kitab. Safhatul kitabi. Nah, halaman kitab.
Ra'aitul kitaba. Nah, ini masuk ini ya. Ini masuk. Kalau ini jar, ini contoh untuk jar. Fil kitabi, kenapa bi? Karena ada huruf jar. Safhatul kitabi, kenapa kitabi di sini? Kenapa jar? Karena dia mudhafun ilaihi. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Ini sudah merupakan kalimat sempurna ya. Hadza kitabun dan seterusnya. Baik, untuk bab pertama saya rasa cukup sampai sini ya. Kita lanjut nanti di bab kedua ya. Baik, demikian. Assalamualaikum. Tapi ada pertanyaan sebelum kita tutup? Enggak ada, San. Ya ada. Baik. Nanti ada pertanyaan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.